Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa e-bisnis kelas A. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi pengembangan bisnis digital dengan kanvas model bisnis. Di sini saya sendiri Fitri dan ada teman saya bernama Alvaris Widya, Nova, Natasha, dan Adinda Agung. Langsung saja saya lanjut ke deskripsi BMC. BMC itu sendiri merupakan bisnis model kanvas, di mana BMC itu adalah alat representasi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. Maksudnya secara apa? Secara luas, secara teliti, dan secara menyeluruh. BMC ini membantu bisnis secara garis besar yang dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis. Jadi BMC ini merupakan bentuk gambaran yang dimana kita tidak harus membuat dokumen rencana bisnis yang ribet, yang banyak aturannya seperti itu. Nah, BMC ini merupakan kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis startup. Selanjutnya, setelah sebuah bisnis dikembangkan dalam bentuk BMC, terdapat 8 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan penelitian. Pada tahap ini, menentukan hipotesis, kemudian memperbaiki komponen-komponen yang terlewatkan. Yang kedua, mengolah data. Pada tahap ini, biasanya menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengetahui gambaran informasi dan kondisi produk. Yang ketiga, menentukan narasumber. Pada tahap ini, untuk melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Yang keempat, menganalisis data. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara. Yang kelima, melakukan verifikasi. Dilakukan dengan cara menjual produk ke konsumen secara retail dan sebagainya. Yang keenam, menguji masalah dan solusi untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Yang ketujuh, membuat bisnis model kanvas. Membuat bisnis model kanvas sesuai komponen yang tertera pada proses pengolahan data. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan. Hasil yang didapat dapat diterjemahkan dalam sebuah kesimpulan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi elemen model bisnis pada pusat sneakers JKT. BMC secara umum merupakan penggambaran ruang lingkup secara keseluruhan setiap perusahaan yang terdiri dari 9 blok elemen model bisnis sebagai berikut. Yang pertama, Customer Segment Block. Elemen ini merupakan bagian penting dalam melakukan aktivitas bisnis saat ini dan ke depannya. Yang kedua, Value Proposition Block. Berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis dari toko pusat sneakers JKT terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya yang sejenis. Yang ketiga, Channel Block. Elemen ini sama pentingnya dengan blok elemen lain yang merupakan media yang digunakan untuk memasarkan produk agar bisa sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aplikasi elemen model bisnis pada pusat sneakers JKT. Pada poin keempat sampai poin keenam. Pada poin keempat yaitu Customer Relationship. Pada BMC, Customer Relationship merupakan jenis hubungan yang ingin dibangun pihak toko pusat sneakers JKT bersamaan dengan customer segment. Customer relationship yang dilakukan oleh toko pusat sneakers JKT ini diantaranya dengan memberikan promo setiap pembelian di atas 3 pasang. Pihak toko akan memberikan gratis ongkos kirim. Yang kelima yaitu Revenue Stream Block. Elemen ini merupakan struktur arus finansial dari perusahaan. Produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan atau keuntungan dari value proposition yang ditawarkan. Keuntungan dari toko pusat sneakers JKT ini didapat dari hasil penjualan produk. Arus keuntungan ini didapatkan dari pendapatan transaksi yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan. Ini ditunjukkan dari sistem penjualan produk sepatu sneakers yang cash dan carry.
di mana pelanggan melakukan pembayaran dengan waktu yang ditentukan batasnya. Dan yang terakhir yaitu poin ke-6, yaitu Key Resource Block. Elemen ini merupakan sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value perusahaan dan model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis pada toko pusat sneakers JKT ini adalah media sosial dan handphone yang digunakan untuk melakukan promosi produk-produk sepatu sneakers. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari aplikasi elemen model bisnis pada pusat sneakers Jakarta, yaitu adalah Key Activities Block. Elemen ini adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Kemudian yang selanjutnya ada Key Partnership Block. Elemen ini merupakan mitra atau partner yang mendukung organisasi agar selalu bersikap kompetitif dan tidak menyaingi perusahaan lain dan tidak melakukan persaingan bukan persaingan secara sehat. Kemudian ada Cost Structure Block. Elemen ini merupakan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari implementasi web commerce di toko pusat sneaker di Jakarta. Untuk hasilnya sendiri ada 2 ya teman-teman. Bisa teman-teman cek bersama di layar ini. Yang pertama ada activity diagram, kemudian yang kedua ada interface. Apa sih activity diagram dan interface itu? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Activity diagram terlebih dahulu. Activity diagram adalah suatu proses yang menggambarkan workflow atau aliran kerja, atau bisa disebut juga sebagai aktivitas dari sebuah sistem atau sebuah proses dalam bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Untuk workflow-nya sendiri itu biasanya setiap pelanggan yang ingin memesan produk harus mengunjungi websitenya terlebih dahulu. Jadi untuk pelanggan yang ingin membeli tidak bisa langsung saya mau pesan ya, tetapi harus mengunjungi website resminya terlebih dahulu. Kemudian untuk pelanggan yang ingin memesan, sebelum memesan dia harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk melakukan registrasinya ini pelanggan tersebut atau calon customer tersebut harus menjadi member terlebih dahulu dengan cara pilih menu My Account di website tersebut. Kemudian setelah pelanggan mengklik tombol tersebut atau mengklik pilihan tersebut, pelanggan akan diarahkan untuk mengisi data-data yang ada di dalam kolom tersebut. Kemudian apabila telah terisi semua, kemudian sistem akan memvalidasi atau meng-cross-check apakah data yang dimasukkan ini sudah sesuai dan sudah benar. Dan kemudian untuk calon customer tersebut bisa menyimpan data hingga akhirnya data tersebut di-approval oleh sistem. Kemudian untuk interface sendiri, apa sih interface itu? Interface ini biasanya menampilkan beranda dari website perusahaan yang berisi tentang gambar produk, sistem pembayarannya seperti apa, kemudian sistem pemesanan barangnya juga bagaimana, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa sih? Hal ini bertujuan untuk supaya pembeli dapat mengetahui cara melakukan transaksi dalam sebuah bisnis dengan sistem web commerce. Jadi untuk interface sendiri ini memang dibikin supaya pelanggan mengetahui bagaimana langkah-langkah dan apa aja yang terdapat di dalam website itu. Selain itu agar pedagang dapat mengetahui tingkat penjualannya selama penjualan berlangsung di web commerce itu. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap, perkataan dan perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan Bapak Guru dosen. Saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.